Selamat datang di Pertamax7.com channel. Dalam video singkat kali ini saya ingin menjelaskan cara membaca ukuran piston master rim depan di sepeda motor. Selamat menyimak video ini. Di depan saya ada dua master rim dari dua motor yang berbeda sebagai contoh. Keduanya sama-sama aksial, jadi dia nekannya ke arah samping ya, seperti ini. Dia nekannya ke arah sana. Berbeda dengan master rim yang radial, dia menekan ke arah setang. Semoga dua contoh ini akan menjadi penjelasan yang cukup untuk bagaimana cara mengetahui ukuran master rim kita. Jadi piston master rim ini ada ukurannya yang disesuaikan dengan kaliper rim. Jadi nggak asal ya. Oke, kenapa harus tahu ukurannya, ukuran master rim ini? Karena dulu saya nggak istilahnya cuek lah soal rim ini. Yang penting udah ngerem udah cukup, ngerem enak udah cukup, nggak perlu di apa-apain. Tapi setelah paham modifikasi, oplos-oplos berbagai motor, misalkan NMAX saya itu pakai master rim R15 yang depan, kaliper rim R15 yang depan, otomatis lebih enak kalau ada ubahan di bagian master rim juga. Jadi nggak cuma kaliper yang bertambah ukuran, tapi juga master rim yang perlu ditingkatkan. Oke, di depanku ada dua master rim. Kita coba yang pertama dulu, yaitu ini Honda CB150R ku. Ini copotan motorku. Dia mereknya Nissin. Sedangkan yang ini, yang satunya yang gagangnya panjang ini adalah master rim Yamaha YZF R15 V2.0 seperti ini. Untuk master rim Yamaha, setahu saya mereknya adalah Astra Akebono. Kalau Honda kan Nissin Brick. Kalau yang ini Astra Akebono, setauku loh ya. Terus bagaimana cara mengetahui ukuran dari piston master rim yang kita pakai motornya? Jadi di sini tuh mudah banget ya. Kalau dilihat dari luar, perhatikan di bagian sini. Di bagian bodinya ini kita raba-raba, ada angka-angka khusus. Misalkan ya, di sini ada angka setengah. Setengah itu artinya apa, Mas? Setengah senti gitu kan. Setengah senti itu berarti 5 mili. Kan ya nggak mungkin kan. Angka setengah di sini menunjukkan bahwasanya master rim Honda CB150R ini menggunakan ukuran piston setengah inci, atau saya konversikan menjadi 12,7 mm. Cukup besar ya, 12,7 mm. Bandingkan dengan milik Yamaha R15 yang sini seperti ini. Ini master remnya di bagian bodi ini nggak begitu kelihatan, memang nggak begitu kelihatan. Tapi di sini ada, saya lap dulu, ada tulisannya di sini, yaitu 11. 11 itu apa, Mas? 11 inci gitu kan? Ya enggak. Kalau yang Honda kan setengah inci, itu artinya 12,7 mm. Kalau di Yamaha R15 ini 11, ini artinya adalah 11 mm. Kesimpulannya adalah master rim Honda CB150R diameter pistonnya lebih besar daripada ini, diameter piston master rim Yamaha R15. 12,7 mm untuk CB150R dan 11 mm di Yamaha R15. Terus efeknya apa, Mas? Jadi yang dicari itu bukan sekedar diameter ya, tapi berkat diameter kita bisa mencari luas penampang. Misalkan luas penampang master rim Honda CB150R ini adalah, nanti ada teksnya, saya belum hitung soalnya, jari-jari ya kan, jari-jari ketemu, terus kita cari luas penampang. Tentu luas penampang master rim Honda CB150R ini akan lebih besar daripada Yamaha R15, mengingat diameter pistonnya yang berbeda. Yang Honda itu 12,7 mm dan yang Yamaha 11,0 mm. Oke, saya cek kalkulator di Google aja, kalkulator luas lingkaran dengan rumus pi kali r kuadrat. Jadi 3,14 kali, misalkan Honda CB150R menggunakan master rim dengan diameter piston 12,7 mm. Sudah jelas? Luasnya adalah 126,68 mm persegi. Ini yang Nissin.
Sudah jelas ya untuk CB150R. Bandingkan dengan Yamaha R15 yang menggunakan diameter piston master rim depan adalah 11 mm dan luas penampangnya cuma 95,03 mm. Angka-angka ini mungkin dianggap sepele bagi pemirsa, tapi untuk menghitung rim ini penting. Udah jelas ya, bahwasanya kalau piston lebih besar, area penampang untuk tekanan fluidanya juga lebih besar. Sebagai pembuktian, saya akan membongkar dua master rim ini dan saya akan ukur dengan Sigmat. Sebagai contoh pertama adalah Honda CB150R dengan tertulis di bodinya itu 12,7 mm atau konversi dari setengah inci. Oke, saya buka master rimnya. Saya sudah siap-siap tisu banyak, tujuannya untuk kalau belepotan brake fluid kan serem. Oke, saya bongkar ya. Oke, saya bongkar. Ini udah belepotan brake fluid di mana-mana. Oke, saya buka. Ini belum pernah saya buka soalnya. Karet bootnya. Oke, sip. Kita buka sirklipnya, ini pakai tang khusus Tech Hero sirklip, bukan Indos. Dulu beli di zaman aku masih sekolah itu 35.000, sekarang nggak tahu. Kita buka, ini agak susah ini. Maklum, belum pernah buka Honda ini aku. Oke, saya tarik. Set. Klipnya, terus ini piston remnya. Belepotan kemana-mana toh. Brake fluidnya. Ini emang terlihat besar. Masih bersih, baru tak pakai setahun namanya. Terus saya ganti MT25 master remnya, bukan motornya. Motornya mah belum kesampaian. Oke, ini adalah piston master rem Honda CB150R, Nissin punya. Terus saya siapkan Sigmat digital. Oke, saya kalibrasi dulu 0, terus kita ukur. Ukurnya mudah sih, gini aja. Nih, di sini tertulis terbaca 12,5 mm, bukan 12,7. Kadang juga 12,6. Mungkin ada kekeliruan di ini sih, Sigmatku atau bagaimana, kurang apa? Kurang presisi, tapi ya sebagai gambaran ya kenapa tidak. Kalau seperti ini 12,7. Nih, ya. 12,7. Benar pas kalau ini. Tapi saya penat-penat jadi 12,5. Ininya ya 12,6, 12,7 lah. Sesuai dengan yang tertulis di bodinya. Kita bandingkan dengan Yamaha R15. Kita bongkar lagi. Jangan sampai tertukar. Ini R15. Demi pemirsa tak bongkar semua nih yang saya punya nih. Oke, jangan sampai tertukar. Kalaupun tertukar nggak masalah sih kalau buat saya, ini punya saya semua. Siapa tahu bisa ditukar. Bisa ditukar nggak ya? Tak percobaan dulu. Misalkan bisa ya? Kayaknya nggak bisa sih. Oke, ini Yamaha R15. Saya ambil dulu boot karetnya, hati-hati. Jangan-jangan tarik mudah nih. Lah, gampang yang Yamaha. Oke, saya buka. Caranya sama ya, pakai tang sirklip. Dan ini adalah, ada ringnya Pak Di. Di sini ada ringnya. Dan siapkan tisu dan tarik. Kelihatan jelas banget bahwasannya Yamaha R15 ini kecil pistonnya, kecil gitu, pernya lebih panjang. Terus untuk Honda CB150R dia lebih gemuk, karena sudah jelas ya kalau di Honda CB150R itu 12,7 mm, sedangkan di Yamaha R15 ini cuma 11 mm. Dan di sini ada tulisannya Pak D. Bagus sekali. Ada tulisannya ya. Saya fokusin dulu. Ya maklum lah, kamera Lumix saya memang seperti ini. Ora fokus. Angel seluruh. Nggak tahu, nggak bisa. Ya wis. Mungkin kurang mundur. Wis, pokoknya di sini ada 11 mm. Sebagai pembuktian saya akan mengukurnya.
Ini ternyata videonya cukup panjang ya. Oke, on 0 kita ukur, metodenya sama, 10,8 mm. Balik mungkin, nah seperti ini. Jadi sudah jelas ya bagaimana cara kita mengetahui ukuran master rim. Yang pertama bisa dari body, yaitu tercetak di bodinya, dicari aja setengah inci berarti 12,7 konversinya. Terus yang di sini 11 itu artinya 11 mm. Semudah itu, segampang itu untuk mengetahui diameter piston master rim yang kita pakai. Untuk ukuran lain saya kurang tahu menahu karena banyak ukuran yang beredar ya. Misalkan setahu saya 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, bahkan 19 mm kalau nggak salah. Jadi memang terlebih untuk master rim yang aksial itu macam-macam. Kalau yang besar-besar diameter pistonnya, dia biasanya pakai sistem radial. Oke, aku malah lupa toh. Yang Honda yang mana, yang yang Honda yang ini, yang Yamaha yang ini. Saya balikin dulu. Sip. Karena ini masih berfungsi layak. Cuma mau saya pasang ke NMAX lupa. Nah ini sama-sama 11 ngapain tak pasang? Nggak jadi. Kalau NMAX mungkin aku mau pasang punya X-Max. X-Max tauku setengah inci atau 12,7 juga. Kalau MT25 R25 itu berapa? 11 mm. Begitu tadi. Oke, cara masangnya gampang kok. Cuma hati-hati mendal aja nih. Oke, untuk kepastian saya coba colok-colok dulu. Oke, done. Karena ini masih bisa dipakai, sayang kok. Oke, semudah ini loh rakit ya. Karena ini tak lepas. Kalau di motor akan lebih tricky. Oke. Ini kan udah dilepas ya, mudah. Sip, langsung sampai meledak Pak D. Karena saking tekanan tinggi, tekanan. Oke, sip, marku sip, marku news. Udah toh, mudah sekali. Dan ini saya otodidak ya untuk membongkar seperti ini. Saking otodidaknya saya sampai lupa masang boot. Yes. Tentu jangan lupa dikencengin ya di bagian bawah biar dia masuk sempurna. Oke, mantap, cepet toh pemasangannya. Yang lama tuh menjelaskannya memang. Takut kena HP ku mak plotak ya, bubar. Jos. Mudah bukan? Bagaimana caranya kita mengetahui ukuran master rim kendaraan sepeda motor kita. Semoga video singkat ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.